Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas farmasi F ingin mempresentasikan topik yang terakhir yaitu analisis farmakokinetik dan farmakodinamik. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Wayuni Putri Lestari dari angkatan 2022 dengan akronim 226. Yang kedua dengan saya sendiri Muhammad Ali Wafa dari angkatan 2022 dengan akronim 236. Yang ketiga ada Fariza Aditya dari angkatan 2022 dengan akronim 256. Dan yang terakhir ada Novita Sari dari angkatan 2021 dengan akronim 239. Kemudian untuk kasusnya, yaitu sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama. Terapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal atau Cmax tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul? Lalu yang kedua, berdasarkan studi FK dan FD, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan FK sampai FD ini dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Untuk pertanyaan pertama, keterlambatan ini disebabkan oleh perbedaan antara farmakokinetik dan farmakodinamika. FK menunjukkan bagaimana obat diserap dan mencapai konsentrasi puncak Cmax tinggi dalam 30 menit. Tapi FD melibatkan proses biologis hilir yang memerlukan waktu untuk menghasilkan efek antiinflamasi. Pada saat obat antiinflamasi, mekanisme aksi seperti inhibisi enzim COX atau pengurangan sitokin tidak terjadi secara instan sampai rantai reaksi inflamasi. Misalnya, migrasi sel atau pembakaran jaringan memerlukan waktu 1-2 jam untuk meredamnya meskipun konsentrasi obat sudah tinggi. Untuk faktor spesifik dari data, Emax pada konsentrasi lebih rendah dari Cmax. Pada konsentrasi lebih rendah dari Cmax. Ini menunjukkan kurva dosis respons tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah, di mana efek maksimal tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah karena meningkatkan efek lebih lanjut reseptor. Dan keterlambatan terjadi karena waktu biologis untuk respon penuh, dan keterlambatan terjadi karena waktu biologis untuk NSAID untuk respon penuh, tetapi efek maksimal muncul setelah 2-4 jam karena resolusi inflamasi yang lambat. Efek maksimal muncul setelah 2-4 jam karena resolusi inflamasi yang lambat. Secara umum, ini menekankan bahwa respon obat tergantung pada kinetika biologis spesifik dari data, bukan pada konsentrasi lebih rendah dari konsentrasi plasma. Ini menunjukkan kurva dosis. Pertanyaan kedua yaitu integrasikan data FK dan FD melalui model PK atau PD untuk menemukan dosis yang mencapai efek terapeutik tanpa overdosis mengingat penundaan 2 jam. Langkah-langkah yang pertama dilakukan adalah analisis FK atau ukur parameter seperti Cmax dan AUC untuk memprediksi konsentrasi. Lalu yang kedua ada analisis FD, identifikasi EC50 dan Emax. Lalu yang ketiga ada model PK atau PD menggunakan model sigmoid IMAX untuk menghubungkan konsentrasi dengan respon. Simulasi Monte Carlo memprediksi dosis optimal. Lalu yang keempat ada optimasi yaitu mulai dari dosis preklinis sesuaikan melalui fase 1-2 dan dosis optimal mungkin lebih rendah dari yang diharapkan berdasarkan Cmax untuk efikasi dalam 2 jam tanpa risiko. Pertanyaan ketiga, hubungan FK-FD memungkinkan regimen desain yang mempertimbangkan Cmax cepat, penundaan 2 jam, dan Emax pada konsentrasi rendah, sehingga lebih tepat sasaran, aman, dan efektif untuk antiinflamasi kronis. Manfaatnya yang pertama ada prediksi efikasi, yaitu FK memberikan data Cmax dihubungkan dengan FD untuk dosis yang mencapai Emax dalam 2 jam. Lalu yang kedua ada keamanan, yaitu Emax pada konsentrasi rendah memungkinkan dosis terbagi untuk menghindari Cmax tinggi dan risiko toksisitas. Yang ketiga itu regimen disesuaikan dengan model farmakokinetika atau farmakodinamik memungkinkan personalisasi. Misalnya dosis rendah untuk membersihkan cepat atau intermittent untuk inflamasi kronis. Keempat itu pengembangan efisien. Untuk mengurangi subjek uji, mempercepat persetujuan, contohnya itu regimen harian, kompetitif atau Covalent relation untuk efek berkelanjutan tanpa overdosis. Secara keseluruhan ini mendukung regimen aman seperti dosis maintenance setelah loading berdasarkan panduan FDA dan MA. Untuk kesimpulan dari semua pertanyaan yaitu pertama, farmakokinetika dan farmakodinamik membantu mengatasi keterlambatan dan mengoptimalkan dosis dan mengembangkan regimen aman atau efektif. Kedua, implikasi. Implikasi mempercepat pengembangan obat antiinflamasi. Sedangkan untuk ketiga itu rekomendasi yang digunakan model farmakokinetika dan farmakodinamik dalam uji klinis.